Oke sahabat rasa, kembali lagi dengan saya Chef Theo. Nah, kali ini tuh kita lagi ada di pameran FHI. Ini kita akan masak-masak tetap di acaranya Masak Praktis bersama Dapur Crown Horeca. Karena saya lagi ada demo nanti di satu brand, saya mengundang teman chef saya, Chef Wira Hardiansyah, untuk take over Dapur Crown Horeca di FHI. Chef. Halo. Halo. Jadi saya harus masak apa hari ini? Oke, pokoknya lu masak aja dulu deh. Pikirnya belakangan. Oke. Lanjut. Oke, hari ini saya men-take over dapurnya Chef Theo. Hari ini saya akan bikin satu buah masakan yang simple, masakan rumahan, yaitu ikan bakar Pandalungan, yaitu ikan bakar yang berasal dari daerah Jember. Sebenarnya basicnya ikan bakar biasa aja, ikan bakar, tapi hari ini saya ubah ke cita rasa rumahan dengan teknik restoran. Bahannya ialah ikan baramundi, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, lengkoas, dan jahe. Nanti ke semua bumbu ini akan kita haluskan dengan menambahkan sedikit jeruk nipis. Setelah itu tomat hijau, jeruk limau, sedikit santan, salam, serai, bawang merah goreng. Sedikit tips buat sahabat rasa di rumah. Nomor satu, ketika kita memfile ikan itu pisaunya harus betul-betul tajam. Yang kedua, ikan tuh sebetulnya mempunyai tulang mirip, karena ikan itu ada dua jenis, ada yang tulang pipih, ada yang tulang tengah. Dan tidak semua ikan itu bisa difile dengan file yang sama. Ada darne, potongan ikan, ada file supreme. File supreme itu yang seperti ini rata-rata. Dan file darne itu yang utuh dari seperti ring. Ini ikannya saya cross dulu supaya bumbunya masuk. Setelah itu saya olesin oleh jeruk nipis ke semua sisinya. Dah, sekarang bumbu-bumbu yang setelah dihaluskan, yaitu ada bawang merah, bawang putih, jahe, lengkoas. Setelah dihaluskan hasilnya seperti ini, bumbunya simple, ya. Lalu kita panaskan. Oke, kali ini kita menggunakan kompor atau griddle dari Crown Horeca yang panasnya stabil, cepat, bagus untuk industri hotel, restoran, dan catering. Kenapa saya suka pakai griddle seperti ini? Karena di satu sisi kalau kita masak di restoran itu biasanya sekali order itu bisa 3, 4, 5 dibanding yang mata itu. Karena kalau ini saya bisa lebih sukanya karena bisa muat banyak untuk memanaskan beberapa bahan makanan. Jadi nggak hanya satu. Jadi kalau biasanya yang menggunakan mata api itu hanya bisa 4, 5, atau 6, ini bahkan simple kita bisa pakai untuk banyak panci gitu ya. Saya akan menumis bumbunya kali ini ya. Boleh ditambahkan minyak sedikit. Ini udah, tinggal diolesin ke ikan. Oke, ini bumbunya ya. Ini bumbunya kita ratain, terutama di sela-sela dagingnya. Tapi sahabat rasa pastikan dulu bumbunya itu matang. Karena ketika bumbu sudah matang, baru nikmat ketika diolesin ke ikan. Jadi jangan sampai bumbu mentah, dia akan sedikit langu dan tidak enak dirasa. Udah, kalau sudah, kompornya panaskan minyak. Saya taruh 1 lembar daun pisang, lalu saya bakar bagian bawahnya dulu. Setelah itu saya tutup. Nah, sambil nunggu kita bisa panaskan. Jadi bisa sambil bakar, bisa sambil menumis atau memasak makanan lainnya. Saya akan menambahkan sedikit santan pada bumbunya. Ketika mau dibikin saus, saya tambahkan daun jeruk, salam, dan serai, dan santan.
agar aroma sausnya atau kuahnya lebih strong. Ini kita cek dulu ikannya. Nah, kenapa saya menggunakan daun pisang? Agar cita rasa kampungnya lebih dapat. Tips untuk sahabat rasa, kalau kita merasa ikannya belum terlalu matang, kita bisa menyiram sedikit air, bukan di ikannya, tetapi di pinggirannya. Lalu kita tutup kembali. Tujuannya mematangkan menggunakan uap yang berasal dari air. Tambahkan garam, gula, dan merica. Wanginya sudah sedap, sudah nikmat. Ya. Ini sausnya sudah jadi, kental. Oke. Ini terserah sahabat rasa, bisa mau lebih halus lagi boleh, yaitu dengan cara di strain lagi. Ya. Bisa langsung seperti ini. Ya. Ikannya sudah matang. Setelah ini mari kita plating. Kalau buat saya pribadi, plating itu ialah memframe satu buah foto atau menata satu buah makanan. Yang perlu diperhatikan kalau buat saya, plating itu warna piring dan makanan harus kontras, harus punya warna. Kali ini saya memakai piringnya warna putih karena saus kita warnanya orange, jadi membuat kontras warna antara piring dan warna si sausnya. Di sini ada tempe, tempe goreng, tempe dan kerupuk yang dihaluskan. Kalau nggak ada, sebenarnya kayak kalau sahabat rasa punya kerupuk yang sedikit melempem atau tempe sisa, itu bisa digunakan kembali. Sedikit ada tekstur karena si pepes ikan itu teksturnya empuk, jadi ada tekstur dari crumble crunchy-nya. Ada tomat cherry, ya, boleh yang merah, boleh yang kuning, boleh yang hijau. Ini dia ikan bakar Pandalungan khas Jember Utara. Nah, ini udah ada nih. Betulan. Nah, bro, ini udah jadi masakan lo nih. Ah, Oke, ini yang tadi dulu bilang ikan bakar Pandalungan, Pandalungan Jember Utara. Jember Utara. Nah, makanan ini tuh inspirasi dari mana? Ikan bakar di Indonesia tuh banyak banget ya. Ya, betul. Tapi kita sebagai tukang masak tuh banyak yang struggle bahwa ikan bakar tuh yang harus pakai areng, yang harus bakar benar-benar pakai api dan pakai areng. Nah, kebetulan ketika di Crown Horeca punya satu buah alat griddle yang menurut gua sendiri griddle itu praktis. Betul. Bisa untuk ngegrill, bisa untuk numis, kita buat banyak pan. Artinya bisa dalam satu alat multifungsi. Betul. Bisa buat Nah. nasi goreng juga, saya Nah, iya. itu artinya dalam satu griddle ini multifungsi. Nah, itulah yang salah satu keunggulannya dan terinspirasinya masakan ini. Sip. Kita mau makan tinggal nasi doang nih, ya kan? Tinggal nasi, kopi, sama kretek. Oke. Nah, sahabat rasa, Chef Ira udah masak makanan yang lihat nih, keren banget. Pokoknya jangan lupa like, subscribe, dan juga loncengnya di ting 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 gitu untuk bisa mendapatkan resep-resep di dapur Crown Horeca selanjutnya. Oke, sampai jumpa.